bersama saya Edi Barut di acara official Carlo Mistis. Misal kali ini saya sedang berada di salah satu pabrik peninggalan Belanda yang sudah lama terbengkalai. Namun saya sebelum melakukan penelusuran, alangkah baiknya saya akan bertanya-tanya dulu kepada salah satu masyarakat yang ada di sini, yaitu Pak RT, dan alhamdulillah Pak RT-nya sudah hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Jadi kita langsung tanya-tanya langsung ke Pak RT. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam. Selamat malam. Malam Pak. Boleh tahu namanya siapa Pak RT? Pak Muhadi Pak. Pak Muhadi. Pak Hadi. Pak Muhadi ini sudah lama di sini ya? Sudah lama Pak. Saya di sini hampir ya ada 20 tahunan ya. Sampai sekitar 20 tahunan. Kalau boleh tahu pabrik ini sudah berapa lama berdirinya? Berdiri dari tahun 2000 berapa ya? 2011. 11. Waktu udah cukup lama Pak. 2011. Mengenai mistisnya di lokasi ini seperti apa sih Pak RT? Kalau mistisnya sih yang saya ketahui dari informasi ke informasi yang karyawan dulu tuh banyak penampakan makhluk astral gitu ya, yang suka mengganggu karyawan dulu ya. Di waktu masih waktu aktif dulu aktif, ya. Nah kalau sekarang ya karena kosong ya kita jarang menemukan gitu kan ya. Paling kita kalau kontrol ya ada merasakan energinya aja yang negatif gitu ya. Bisa diceritakan salah satu yang dominan itu, salah satu sosoknya seperti apa kira-kira? Sosoknya apa ya, kayak wanita. Itu yang kerap sekali mengganggu karyawan sih kayak masih aktif ya. Ya kayak prajurit gitu aja lah. Karena di sini kayak kerajaan. Ya informasinya sih yang dari orang bisa gitu. Ini sebuah kerajaan gaib di bawah gitu. Oh, jadi kali ini sudah seperti kerajaan gaib. Ya kalau nggak salah gitu ya. Mungkin kita akan buktikan. Tapi untuk Bapak sendiri pernah nggak ngalamin kejadian hal yang di luar nalar? Kalau kejadian untuk saya sih alhamdulillah ya belum ada ya. Paling cuman kalau kita berjalan di malam hari itu ada terasa merinding gitu ya, di pas yang ada yang agak gelap gitu kan ya. Pas yang rawan yang energinya negatif gitu. Oke. Baik Bapak, kalau gitu terima kasih banyak atas informasinya, dan insya Allah kami akan melakukan penelusuran ya. Siap. Dan kita juga akan coba menguak misteri keanehan yang ada di lokasi ini, mudah-mudahan bisa terkuak. Siap. Baik, kalau gitu terima kasih banyak sama-sama Bapak atas waktunya. Baik, silakan Pak. Ya, makasih. Baik pemirsa, informasi begitu lengkap dari Pak Yuhadi yang ada di sini, dan tanpa berlama-lama lagi saya akan panggil rekan saya dari praktisi supranatural, yaitu seperti biasa di tengah-tengah kita sudah hadir, yaitu Sukarlo. Sukarlo boleh bergabung bersama saya, Sukarlo. Sambil menunggu Sukarlo, seperti ini kondisi bangunannya cukup luas. Ini bangunan peninggalan Belanda, bahkan ada beberapa bangunan yang sudah lama, namun memang ada tambahan bangunan, yaitu bekas pabrik, tapi sudah lama juga terbengkalai, sekitar kurang lebih 5 tahun kosong. Baik, Sukarlo silakan. Selamat malam Sukarlo, gimana kabarnya? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Mungkin Sukarlo menyapa teman-teman kita yang ada di rumah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam rahayu, salam kebajikan, sampurasun. Untuk warga Kalimantan khususnya, Adil Katalino, Basengat Kajubata, Bacuramin Kasorga, arus. Sukarlo, kita sedang berada di daerah Gunung Putri. Di sini ada salah satu bangunan, tepatnya di sebelah kanan kita ini adalah salah satu pabrik yang sudah lama terbengkalai. Namun uniknya ada salah satu bangunan peninggalan Belanda. Dan rumornya di lokasi ini sangat mengenai mistisnya ya, sangat pekat. Bahkan mitosnya juga ketika pabrik ini aktif, sering terjadi gangguan mistis kepada karyawan-karyawan tersebut. Ya. Dan mungkin malam ini ketika Sukarlo memasuki lokasi ini, sosok apa aja yang sudah Sukarlo lihat di lokasi ini? Mungkin Sukarlo bisa
paparkan kepada Oke, pemirsa saya dulu. jawab pertanyaan Kang Edi. Pemirsa, pada malam hari ini saya tepatnya berdiri di bangunan tua bekas Belanda. Pada saat saya menginjakkan kaki di tempat ini, saya merasakan suatu vibrasi benturan energi yang sangat kuat. Yang sangat kuat. Tapi di sini juga ada suatu energi kesedihan, Kang Edi. Kesedihan. Ya, energi kesedihan. Kenapa saya bilang energi kesedihan? Di sini auranya sebenarnya oranye. Di sini adanya sosok pengkhianat, pengkhianatan di masa lampau. Ya, ini ibaratnya seperti gundik terhadap tuh. Hanya itu yang bisa saya tangkap. Sudah adakah sosok yang sudah ada di lokasi ini? Sebenarnya yang saya tangkap ini bukan sosok ya, Kang. Jadi di sini masih berbentuk etoplasma. Etoplasma itu adalah butiran-butiran seperti gelombang cahaya. Jadi yang saya tangkap itu dia mau menunjukkan visualisasinya berupa sosok noni Belanda. Itu yang masih saya tangkap di ujung sana. Bukan sosok wujudnya, tapi etoplasma. Tapi itu yang lebih dominan untuk saat ini ya? Lebih dominan saat ini. Di sini memang oranye ya, noni Belanda. Tapi ada energi luar dari arah sana yang numplak di sini. Yang saya rasakan di sini sosoknya GD juga ada, GD ada, siluman ular juga ada, anak kecil juga ada. Dan saya juga mengalami transisi ya, flashback residual di masa lalu. Pernah enggak, tanya kepada narasumber, pernah enggak kejadian ada salah satu karyawan yang pernah kecelakaan di dalam? Ada salah satu karyawan Iya, yang mengalami itu yang saya kecelakaan. tangkap residualnya di masa lalu. Mungkin nanti kita akan langsung Ya, kita bahas ya kan. Oke. Soekarno, Ya. seperti biasa kita tidak hanya berdua. Ya. Pada malam hari ini juga kita ditemani rekan-rekan kita juga yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini, Ya. yaitu Kak Ino dan Ki Kumbang dan Ki Tama. Ya. Boleh silakan bergabung bersama kami di sini. Silakan. Ya. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Ki. Ya. Selamat malam kita malam. Selamat malam, Ki. Ya. Selamat malam, Selamat Kak malam, Ino. Kak Ino. Oke, sebelah sini. Gimana kabarnya Kak Ino? Baik, Kang. Kak Ino, sebelum saya bertanya sama Ki Kumbang dan Ki Tama, saya ingin sedikit bertanya kepada Kak Ino mengenai di lokasi ini. Mungkin ada tambahan dari Kak Ino untuk energi di lokasi ini seperti apa? Untuk energi di sini kan ya cukup lumayan, ya lumayan berdebar lah. Lumayan berdebar. Ya. Itu menandakan cukup kuat ya. Lebih kuat. Dan juga kita tambahkan lagi yang tadi Soekarno yang paparkan untuk masalah kayak apa sih? Ya yang kayak ops gitu. Ya, etoplasma. Itu kayak siluet bayangan doang, Kak. Cuma bayangan. warna itu doang, Kak. Dari Bukan sebagian. sosok ya, dia Iya. masih etoplasma, masih butiran-butiran Iya, seliwet benar. ya. Jadi dia sebenarnya sosoknya ini jangan kita beranggapan gini loh. Jadi apa yang kita pikirkan, so, misalnya di sini pemirsa, di sini kan memang bangunan Belanda. Jadi dia tuh sebenarnya mau menunjukkan eksistensinya itu seperti etoplasma. Otomatis kita secara sugesti, secara pemikiran ini bangunan Belanda. Jangan-jangan dulunya pernah ada hantu Belanda. Karena kalau kita bersugesti dengan itu, dia menyerap apa yang kita pikirkan dan akan menunjukkan suatu visualisasi di depan kita, yaitu noni. Iya. Karena di sini belum saya tangkap sosok noninya, tapi adalah etoplasma Iya, yang belum jadi, benar. belum terjadi visualisasi. Ya masih seperti kayak siluet gitu. Siluet, benar. Untuk Ki Kumbang sendiri mengenai di lokasi ini, ketika Ki Kumbang masuk di lokasi ini, pandangan Ki Kumbang seperti apa? Untuk dari pandangan saya, memang energinya cukup lumayan. Dari awal masuk saya sudah bisa melihat sosoknya itu seperti siluman. Dia berjalan itu merangkang, badannya agak panjang. Itu aja sih yang saya lihat dari awal masuk. Itu bisa digambar seperti siluman, seperti binatang ya? Binatang tapi separuhnya manusia. Separuhnya manusia. Berambut panjang. Iya, benar. Kayak lebihnya badannya itu kayak congcorang gitulah. Separuh hewan, separuh manusia. Dia tidak berdiri. Itu aja yang bisa saya tangkap untuk awal-awal. Ya. Untuk Ki Tama sendiri mungkin ada Yang bisa saya rasakan selain energi besar, Hmm. juga ada makhluk sosok hitam seperti genderuwo. hitam. Dia di sekitar
seputaran kali di bawah. Iya, di pojok. Di Energinya ini terasa sekali, dan seperti yang Ki Kumbang dan Su Karlo bilang, memang banyak juga orbs dan makhluk yang seperti Ki Kumbang katakan itu memang ada kemungkinan nggak semakin malam energi dari luar bertambahan, sangat bisa. datangan Sangat gitu, bisa. Soekarno ya? Iya, insya Allah. Bisa ya. Tidak menutup kemungkinan Kun nanti kalau malam ya mendaki akan akan terungkap semakin semua. kenceng Ya. mungkin ya. Dan Besar kita juga energinya. kita mah mungkin kita juga akan lakukan mediumisasi. Ya. Mungkin sambil kita berjalan menelusuri lokasi tersebut, Ya. mungkin nanti pemirsa Soekarno akan menunjuk satu titik Ya. yang tepat untuk kita lakukan mediumisasi. Ya, kok tapi gini ya, karena mediumisasi itu ibaratnya jika Allah berkehendak ya, Betul, kun fayakun. Ibaratnya nggak semua sosok yang ada di sini bisa kita tarik. betul ya. Jadi pemirsa di sini jangan kalian merasa gimana ya, ibaratnya jangan merasa setiap mediumisasi itu bukan langsung sosoknya ditarik masuk ke tubuh manusia, itu atas izin Allah, dan juga belum tentu kodam atau penjaga di badan seseorang itu mau menerimanya. Iya, betul. Dan kalau ada yang mengatakan mediumisasi langsung gampang dimasukkan, itu pembodohan pemirsa. Ya. Itu jangan percaya, itu secara nalar, itu dengan hipnoterapi. Oke, tapi nanti kita akan coba ya Soekarno. Ya, insya Allah. Untuk lokasi yang lebih kuatnya energinya sebelah mana. Jadi baik pemirsa, tanpa harus berlama-lama lagi, kita akan langsung melakukan penelusuran. Jadi kita akan lewat sini Soekarno ya. Jadi untuk pemirsa tanpa harus berlama-lama, dan pemirsa juga jangan kemana-mana. Tetap saksikan penelusuran kami di Dimensi Alam Gaib Official Karlo Mistis. Kalahkan rasa takutmu dengan keimanan. Mari, ya. Oh, jadi begini Kang Edi ya, di sini sebenarnya aura yang saya tangkap di sini, Kitama dan Panglima Kumbang dan Kaino, yang saya tangkap sini orangnya lebih masuk ke dalam kesedihan, energi kesedihan yang saya tangkap. Jadi gitu. Jadi ibaratnya banyak tragedi-tragedi di masa lalu. Ya, ini residual yang saya tangkap ya di masa lalu. Banyak di sini rasa kekecewaan, sakit hati. Kenapa saya katakan itu? Karena di sini tidak ada aura yang berwarna violet pemirsa, tetapi di sini aura memerah dan berwarna oranye bercak. Kenapa saya bilang aura oranye bercak? Oranye itu adalah sisi dari penyesalan, kebimbangan, kata kasarnya kesepian. Ya. Jadi yang aura memerah itu adalah punya rasa dendam. Cuman saya belum bisa tahu ya, ini dendamnya seperti apa? Apa di masa lalu dia dalam pengkhianatan Bang Ino, Panglima Kumbang, Kitama, Kang Edi. Ya semoga di sini terungkap ya, kun fayakun ya. Kalau Allah berkehendak semua fenomena terjadi di sini kita akan bisa ungkap. Oke. Tapi ini sangat menarik. Di sebelah kiri kita ada satu ruangan. Apakah kita bisa masuk atau tidak? Coba kita lihat langsung. Kita tidak tahu nih Soekarno, ini ruangan bekas ruangan apa ini? Iya. Hah? Baik pemirsa, ini adalah salah satu ruangan. Namun kita belum tahu apakah kita bisa masuk atau tidak. Tapi seperti yang kita lihat dan bisa pemirsa lihat, ini pintunya terkunci. Jadi kemungkinan kita tidak bisa masuk. Kita tidak mengetahui dalamnya seperti apa. Jadi kita tidak bisa mengeksplor ruangan tersebut. Oke. Sebelah mana? Baik, pemirsa, ketika Soekarno masuk di sini, Soekarno langsung disambut oleh sosok Gede, tinggi, besar bulunya hitam ya. hitam dan seperti kayak gorila. Jadi pemirsa tidak penasaran, Soekarno akan menunjukkan lokasi titik di mana Sini nih. sosok tersebut Ini nih, ini di gang ini di berdiri. di sebelah sini ya. Iya. Pas, hati-hati. Baik pemirsa, Soekarno sedang melakukan meditasi karena begitu Soekarno masuk ke daerah sini, Soekarno langsung disambut oleh salah satu sosok tinggi besar hitam, dan sekarang Soekarno mencoba interaksi. Nanti ketika selesai kita coba tanya langsung ke Soekarno apa yang terjadi. Kita bagaimana?
Jadi kita akan lakukan mediumisasi di sini. Iya. Oke. Untuk Mediumisasi di dalam sini kan. Di dalam sini Oke, aja nih. kalau begitu saya minta salah satu mediator, Bang Asus, boleh masuk. Kita lakukan mediumisasi di sini karena kalau sudah menangkap satu energi yang cukup kuat, dan kita akan lakukan mediumisasi di. Ini pemirsa ada di dalam sini. Siapa yang punya mata batin atau punya mata cenayang ataupun anak indigo bisa tahu di dalam tangan saya ada apa. Ini yang saya tarik bukan sosok tapi energi. Bang Asus. Baik, kalau begitu Sukarlo, saya akan jemput mediator dulu sebentar. Ya tolong bakar dupa dulu. Dupa sama yang kertas mantrahu itu. Kita menghormati leluhuran sini yang telah tiada. Mediumisasi. Sini. Hah? Tadi di sini pemirsa. Saya tunjukin ya. Dia tingginya sampai segitu, dia begini. Oke, pemirsa. Mediumisasi dilakukan kepada Bang Asus ya. Dan salah satu sosok yang cukup frontal. Assalamualaikum. 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 Ada di 16. Ada sejarah. Dupa stand. Dupa sama kertas. Dupa sama kertas. Dupa sama kertas. Kertas hu. Nggak ada punya nama. Kertas hu yang kuning. Siapa namanya? Sama loncengnya. Susu. Kenapa anda marah? Sare. Yang naon nih dia? Yang naon nih dia? Hah? Anda bisa lebih jelas lagi berbicara. Anda tidak perlu marah-marah, kami tidak. Tapi kalau misalkan Anda pengen bicara, ayo bicara. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada kami? Sosok Anda seperti itu. Si bakar kamu ya. Sosok Anda seperti itu. Ayo. Cara. Apa itu? Kayak kulitnya ada. Mungkin kita mah bisa jelaskan seperti ini. Ini apa yang dimaksud sosok tersebut? Lipat 3. Susu. Segitiga. Sama loncengnya. Dia minta sesuatu tapi kita nggak usah ikut. Ya minta kesukaan. Mungkin kesukaannya itu minuman apa ya? Sangat sulit untuk kita ada komunikasi. Tapi bisa nanti. Sebentar kamu ya. Loncengnya. Karena biar bagaimana sosok asli itu selalu menunjukkan bahwa dia itu merasa lebih kuat. Maksudnya kita harus lebih kuat lagi. Sebenarnya manusia itu yang harus Sebakar kamu dengan mantrahu ya. Hei, Sebakar kamu dengan mantrahu. Bicara kamu, amitofu. Bicara kamu. Amitofu.
bisa, cukup sulit untuk kita ajak komunikasi dan sama sekali kita tidak mendapatkan informasi dari sosok tersebut. Namun yang bisa kita simpulkan, sosok yang memasuki Bang Asus ini adalah salah satu sosok yang tinggi, besar, hitam. Sebenarnya kita masih penasaran, sebenarnya sosok itu adalah sosok penguasa di lokasi ini apakah bukan. Tapi sayang sekali Energi luar, Kang. energi luar ya. Kalau saya tangkap dari sana, bukan yang di sini. Bukan sosok yang di sini. menetap di sini ya. Bukan sosok yang di sini, tapi dari energi luar sana. Di sini. Tapi saya ketarik ke arah dalam sini deh. Di dalam sini. Ada suara-suara. Saya ketarik ke sini deh. Ada suara-suara. Assalamualaikum, waalaikumsalam, alam. Assalamualaikum, waalaikumsalam, alam. Sikir apa sikit, sek. Oh sikir. Assalamualaikum. Jadi. Kang Edi tadi ini ada di sini sosoknya, anak kecil Sosok ada di sini. Di situ tuh. Sosok anak kecil. Anak kecil. Tapi ini kita nggak bisa masuk ya kalau karena ini ditutup. Anak kecil ini tadi mainin kucing juga, dia ada kucing di situ. Ini kucing ini jadi saksinya. Tadi di situ dia ada kucing juga, dia lagi mainin kucing. Ada sekitar berapa? Satu. Ada satu itu anak kecilnya seperti laki-laki atau perempuan? Kalau laki-laki atau perempuannya saya nggak bisa menjabarkan. Yang saya lihat dia anak kecil di situ lagi berdiri dan kucingnya ada di atas meja. Ini dia kucingnya. Dia saksi bisunya ini kucing ini. Dan untuk sosok tersebut, kalau mungkin kamera bisa lebih mendekat biar bisa Itu temannya kucing itu tadi. Nah tuh. Dan sosok anak kecil ini masih ada nggak, Carlo? Udah nggak ada. Sudah tidak ada ya? Udah nggak ada. Tepat dekat tiang ya? Situ. Oh ya. Itu kan yang biru itu situ. Oh. Misalnya tadi Carlo begitu Bang Asus langsung tersadar, Carlo langsung berlari sama dikumbang ke lokasi ini. Ternyata di lokasi ini adalah salah satu sosok anak kecil. Ya, yang sedang bermain, ditemani satu ekor kucing ya. Ekor kucingnya masih ada. Jadi ibaratnya gini pemirsa saya, ini anggaplah saya ini anak kecil, suhu anak kecilnya. Jadi dia kayak begini nih. Gitu. Begitu kita masuk langsung ngilang. Tapi bukan ngilang gini, tapi seperti kayak abstrak. Dari dia jelas, tiba-tiba ngek, hilang kayak hologram. Nah begitu kita masuk, kucingnya seperti ngeliatin kita, langsung dia kesini. Tapi memang benar pemirsa, saya pun merasakan di ruangan ini cukup agak panas. Padahal ini cukup terbuka juga, tapi beda untuk di belakang sini agak panas ya Carlo ya. Mungkin sisa energinya si anak itu aja. Jadi kalau begitu kita langsung ke luar lagi Carlo. Karena Kitama dan Laino sedang melakukan netralisiran ke Bang Asus. Gimana Bang Asus, aman? Aman ya? Oke. Saya butuh salah satu narasumber untuk penunjuk jalan. PT, saya perlu penunjuk jalan karena kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu medan jalannya harus kemana. Jadi saya minta bantuan Pak RT untuk menunjuk jalan ke lokasi berikutnya. Lewat sini nggak, Pak? Bisa. Kalau lewat sini ya, lewat sini nggak bisa. Kita lewatnya sana aja. Baik, kalau begitu silakan Pak RT. Ya. Kita akan ikuti di belakang. Baik, Mesa, kita akan langsung ke lokasi berikutnya. Pemirsa, tepat di bawah kita, di depan kita ini adalah salah satu kali besar yang dinamakan Kali Cilengsi, dan mitosnya juga di kali itu cukup sakral, cukup pekat akal hal-hal magisnya. Jadi wajar saja untuk ketika kita masuki lokasi sini banyak energi
berdatangan ke lokasi ini dari kali tersebut. Benar sih. Benar. Dari awal kita juga udah ketangkep. Ya? Iya, pemirsa. Di sini pernah ada korban. Saya menangkap suatu residual gelombang frekuensi yang di masa lampau. Tadi saya bertanya sama Pak RT, yang saya tangkap dengan mata batin saya di masa lampau pernah ada yang kecebur. Benar, Itu adalah perempuan atau laki-laki, Soekarno? laki-laki. Itu sampai meninggal. Kulitnya sawo matang ya, orangnya kurus ya. Meninggalnya sudah di ini ya, bukan meninggal di sini. Ini bekas kolam. Kolam. Kayak penampungan air gitu. Iya. Oh, Di sini dia. Kepleset ya. Gimana? Kepleset. oh kepleset. Pleset. Benar. Oh, dia kayak Ya kebetulan dia nggak bisa berenang Pak RT. penampungan air kayak air limbah ya, Pak. Iya. Misal seperti ini kondisinya. Di masa dulu pernah ada kejadian yang tragis, cukup tragis ya di kolam ini. Tapi sekarang memang sudah tidak ada airnya karena memang udah lama tidak dipakai juga. Namun cukup naas sekali. Semoga kita doakan aja. Iya di semoga balik situ dia. Itu dilapangkan di tengah itu Bang. di alam kubur. Baik, Pak RT, kalau begitu kita untuk menuju lokasi berikutnya kita bisa lewat mana ini? Lokasi yang mana yang akan kita jalani? Karena tadi kita melihat ada salah satu gudang di belakang. Itu bisa Jalannya curam sekali tuh. curam ya. Jadi kita tidak bisa melalui akses lewat sini ya. Paling kita di jalur sini. Jalur sini, Pak. Oh, jalur sini. Juga Ah. jalannya kan apa ya? Satu ke pabrik. Jalannya agak sedikit banyak alang-alang lah. Tapi ini di bagian ini ada Anak bangunan kah atau ada? di sini, Pak RT? Anak perempuan. Coba Perempuan. perempuan. Ada juga laki, orangnya nggak tahu gemuk. Pernah kejadian sini juga ada kena gantung diri, apa benar? Zaman dulu ya kan. Yang saya lihat di pohon ini. Iya, zaman dulu kali ya. Oh, ini Pak RT, ini ada tembok-tembok ini. Itu bak. Ini Bak kolam juga. kolam juga itu. Tapi ini kayaknya sepertinya cukup dalam ya. Dalam. Oke, biar pemirsa tidak penasaran seperti apa kondisi kolamnya, mungkin kita langsung ke kolam tersebut, Pak RT. Gimana menurut Soekarno untuk lokasi ini? Signifikan. Signifikan ya. Ya, signifikan kami. Tapi kalau kita lihat secara kasat mata ya, ini cukup, wah, mistis sekali ya. Sebenarnya mereka ini menunjukkan eksistensinya dengan pewangian, dengan bau-bauan. Jadi mereka ini mau interaksi. Oh, ternyata ini masih ada airnya, Pak RT ya. Coba kita cek dulu pemirsa. Takutnya kita kesini tapi lokasinya berbahaya. Mas, hati-hati juga loh. Ya. Cukup luas ya. Coba mungkin sebentar loh. Gede. Kita mah gimana kita? Kita mah? Kita mah di mana? Oh. Baik, pertama kita sedang berada di pojokan pabrik kecil dan dalam kolam ini bekas pembuangan air yang kotor. Air yang suram.
Ya. Ya. Ada makhluk hitam seperti yang saya bilang, seperti apa, Gondoruo ya. Tingginya. Tapi ya itu dia ya kayak kurios juga sama kita, Iya. penasaran juga mau melihat kita, tapi lagi mundur juga. Iya. Itu besar di situ. Sekitaran sini ya. Di sini nih. Iya. Di sini tengah. Iya. Di sini. Kepung bambu. Untuk mengganggu keselarasan dengan berubah dan Iya. Ada satu lagi yang disebut apa itu bang ya, untuk masalah siluman fokusnya di sini, fokusnya di sini. Iya. Gimana? Kalau asal kalau mau coba interaksi atau komunikasi sekarang sini apa kita langsung ke lokasi? Kita ke lokasi berikutnya. Soalnya takutnya kami di saya interaksi satu mas. Ibarat gini ya. Ibarat gini pemirsa. Kalau saya interaksi, ibarat kata kasarnya, Bergantian sih. satu dijawab, ada yang datang lagi. Bergantian. Bergantian. Nah itu yang saya nggak mau. Karena mengingat lokasi juga Benar. tidak Ya karena memadai ya. kurang memadai dan kurang etis juga. Ini saya juga sebenarnya lagi nge-backup energi saya. Karena kalau kita di sini sepertinya kita tuh seperti keserap Bang Edi. Energi kita keserap, kita ini seperti dikepung. Lingkarannya di sini semua. Bisa kalau begitu seperti yang dilaporkan kalau kita langsung ke lokasi. Ingat lokasinya tidak memadai dan barusan ada suara Ya, dari belakang. luar biasa bisa lokasi. Kalau gitu Soekarno, tunggu ya. Bisa lokasi saya sekali bisa melakukan informasi yang sangat curang dan berbahaya berisiko untuk mediator kami ini kami teruskan lokasi. Seperti ini pemirsa, kanan kiri saya ini adalah bekas kolam pembuangan air limbah Tahan dan Pak. di sini juga saya cukup merasakan merindingnya luar biasa karena dimana di sini ada pernah salah satu kejadian yang cukup tragis. Misal tempat kita ini adalah pabriknya ya. Ini adalah bangunan kedua sebenarnya. Kalau mau kita coba telusuri, cuma kita masih bingung untuk akses jalannya. Kayaknya kita harus ekstra hati-hati melihat jalan, kondisi jalan seperti ini. Tetap hati-hati. Mas Pak RT hati-hati. Kita mah depan biar tidak ya, biar ini Hati-hati ular juga ya, waspada ular. Maklum, ya begini kadang mukul tiba-tiba. kalau di sebelah kiri Pak RT ada tangga nih. Jadi energinya itu masih berubah-ubah, seolah-olah mengecoh kita. Di sini besar, kita datengin dia buyar seperti itu. Masih belum ada. Jadi ketika kita sambil langsung membias. Ya gitu langsung membias, tapi dia memancing tapi membias. Dari tadi saya beberapa kali coba interaksi, ya, belum ada. Dia ada tapi tetap diam gitu.
Hanya memantau dan hanya memperhatikan memantau. saja ya. Iya, belum ada interaksi yang bisa kita ekspos. Luar biasa. Jadi pemirsa, di sini ada bekas bangunan. Saya tangkap di sini energinya cukup kuat. Kalau ada mediasi mungkin kita bisa melakukan minimalisasi. Ada cerita apakah di balik bangunan yang sudah rubuh ini? Yang menurut PRT ada pernah kejadian apa? PRT? Kalau kecelakaan kerja sih sering ya. Sering di sini ya? Kecelakaan kerja, cuman kata yang kerja tuh suka melihat sosok makhluk astral gitu ya. Saat kerja malam. Kerja malam. Suka ada penampakan. Nah, tapi dia tidak mengganggu, cuma penampakan aja. Bentuknya apa? Cewek. Perempuan ya? Iya. Perempuan. Mungkin dari manipulatif dari sosok nenek tersebut kali ya. Bukan, beda lagi ya. Kayak apa ya? Agak muda gitu. Nenek kan di samping saya. Nah, di sini agak muda gitu. Jadi begitu pemirsa, ini adalah salah satu lokasi kedua, tapi kita tetap tidak bisa masuk ke pabrik tersebut. Namun untuk di lokasi ini juga bekas bangunan, tapi udah rubuh, dan mitosnya juga di sini sering terjadi gangguan dari makhluk astral tak kasat mata kepada karyawan-karyawan tersebut waktu di zaman dimana pabrik ini masih aktif. Dan menurut Ki Kumbang pun di sini energinya masih cukup kuat. Cukup kuat. Mungkin Kaino, oke, mungkin Kaino atau Ki Kumbang atau kita mau coba komunikasi dengan salah satu sosok yang ada di sini. Di bawah sih. Oke, Boleh kita lihat ke bawah. di bawah sini. Oke, baik pemirsa. Kaino tertarik ke salah satu lokasi di bawah. Ya. Kita jelasin ini bekas apa? Mes ya. Oh, ini bekas mes para karyawan di sini. Kabarnya sih suka ada penampakan kepala gitu ya. Hanya sepotong kepala. Kepala aja. Oh. Suka diganggu. Oke, luar biasa. Luar biasa pemirsa. Seperti inilah Ini bekas kamar kondisi mandi. bangunannya. Hati-hati. Oke, pemirsa, kita akan coba langsung masuk ke lokasi mes. Sepertinya Kaino sedang melakukan komunikasi dan salah satu sosok yang ada di sini. Mungkin nanti kalau kita sudah selesai kita akan langsung coba tanyakan kepada Kaino. Kaino sudah mencoba untuk berkomunikasi dengan salah satu sosok.
yang dibilang apa? Yang tinggi besar. Ya. Ada di bawah. Ada di pohon bambu. Oke. Baik pemirsa, Kak Ino mencoba lebih masuk lebih dalam lagi, dan sosok yang tadi di ujung ternyata sepertinya mengikuti kita ya. Ya. Tapi jalurnya dia tidak lewat kita. Dia melalui belakang. Terus monitor terus. Oke. Mungkin ada salah satu sosok Kitama dan Ki Kumbang dan Kak Ino yang bisa diajak berkomunikasi. Sebenarnya ada yang bisa dikomunikasiin, cuma perlu mediator. Oh iya. Karena untuk membuktikan ke pemirsa itu harus mediator. Kita biar komunikasi langsung. Kalau saya coba interaksi dari tadi, dia menahan terus. Nahan terus ya. Seperti gini. Sosok yang tinggi besar ada di bambu ya tadi. Kita coba interaksi dengan bambu ya, dengan alam ya. Apakah dia mau interaksi atau tidak? Kita buktiin aja. Coba kita ini cek. Gimana? Aman? Tapi kita coba aksesnya dulu ya. Kalau memang Memadai. membahayakan untuk kita, kita tidak perlu ke sana. Bisa terus. Iya, kita tidak bisa masuk karena khawatir juga. Berat soalnya energinya besar sekali. Ditahan aja. Maksudnya Pemirsa, sepertinya ada penolakan. Ini adalah benturan energi di mana penjaganya beliau ini ada perlawanannya. di sini nggak ada udara sama sekali ya. Sini tidak ada udara. Lumayan cukup panas. Coba Kitama dan Ki Kumbang dibantu untuk memulihkan Kak Ino lagi. Pemirsa, benturan energi cukup kuat terjadi kepada Kak Ino. Mencoba untuk menarik sosok yang tinggi tadi. Karena mengingat suhu Carlo lagi mencoba menetralkan Bang Asus di pos 1. Jadi suhu Carlo tidak bisa ikut bareng bersama kami. Boleh kita ke atas lagi? Reno. Oke, pemirsa, jangan kemana-mana, tetap saksikan kami di Penelusuran Dimensi Alam Gaib Official Carlo Mistis, dan kita akan ke lokasi berikutnya. Reno, mana? Silakan. Yuk. Hati-hati jalannya. Apa? Putih bang, Lagi. saya cuma lihat putih aja, kain putih, Terus fokus lagi. kain putih dia madep ke sana, madep ke arah sana. Saya takut bang nyebutin. Enggak. Jangan bang. Dia pikir saya nantangin dia, saya nggak nantangin.
Dia ngomong ke saya, lu nantangin gua enggak? Bang, kok jadi pada kesal sama gua, Bang? Enggak. Enggak. Aduh, kayaknya rasain kayak Udah? kayak dia malah balik benci sama saya. Enggak. Yang Ya. susuk kepala itu. Saya mau bukan saya lancang nyebut kayak gitu, tapi tadi kamu kan komunikasinya kayak gitu. Kalau yang di situ putih, dia ada pesannya, ke belakangin kita, kain putih aja. Saya tutup lagi biar nggak bisa lihat. Wah, jangan. Aduh, panas banget. Oh jadi Bentar, Dek. Tahan dulu. minum dong, bagi dong minum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Anda bisa jawab salam saya? Assalamualaikum. Dengan siapa ini? Hah? Siapa? Baik. Yang di pohon bambu bukan? Anda yang pernah di sini. Apa Anda yang selama ini suka mengganggu kepada karyawan-karyawan tersebut? Hah? Apa tujuan Anda? Ini kan? Apakah banyak sebangsa-bangsa Anda yang sering menampakkan dirinya kepada karyawan-karyawan di sini? Kayak aja sih. Apa yang Anda inginkan? Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Ulah di dia. Ini tahu siapa? Tangan Aing. Siapa? Baik, keluar ya. Ini sosok yang tadi kepala nih. Kamu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Diminum terus cuci muka 3 kali. Minum cuci muka 3 kali. Assalamualaikum. Anda bisa bicara? Assalamualaikum. Anda bisa bicara? Anda bisa menutup salam saya? Kami cuma ingin di sini ya. Kami akan pergi dari sini. Kami akan pergi dari sini. Asalkan Anda dan sebangsa Anda tidak mengganggu lagi. Di sini ya. Bisa bicara. Anda bisa tenang? Hei, Anda bisa tenang? Anda sampaikan ke bangsa Anda untuk tidak mengganggu lagi, apalagi mengganggu penjaga-penjaga yang ada di pabrik ini. Kamu jujur, kalau kamu nggak jujur, jantung kamu saya cabut ya segede. Ayo.
Siapa kamu? Ini jantung kamu udah sama saya nih. Ayo. Ngomong. Mau saya balikin apa enggak? Asal gitu. Siapa ini? Hah? Nenek Imas. Itu di dalam siapa? Nenek Imas. Nenek Ima. Iya. Oh. Iya. Yang ada kepala di dalam. Iya. Iya, kenapa? Kamu ada di dalam kenapa? Iya. Kenapa? Udah di dalam. Oh, ya udah. Kami sudah bilang kami akan pergi. Udah di dalam. Ya, kami akan pergi. Tapi saya minta Anda jangan mengganggu lagi kepada masyarakat sini ya, termasuk penjaga di sini. Ya, oke? Anda yang ada di toren ya? Nih. Yang saya lihat sama cewek dia sama tuh berantakan. Ini Ima. Berantakan. Nah yang kedua Bang Dayatnya tapi itu berubah jadi putih. Dia lebih pelatih. Tapi pas yang terakhir kayak pada marah. Baik, pemirsa. Berkali-kali kita coba untuk melakukan mediumisasi kepada salah satu mediator kami, namun gagal. Dan tiba-tiba saja ketika kita terfokus sama satu mediator, tiba-tiba Bang Asus mengalami interaksi dan ada dua sosok yang masuk ke beliau ya. Namun lagi dan lagi tidak bisa diajak komunikasi dengan bagus. Tapi ini kayaknya beda. Awas tembok itu. Udah kamu tenangi berganti yang bawah juga. Jadi ketika salah satu mediator kami terbuka, banyak sosok-sosok yang bergantian memasuki tubuh mediator kami. Tapi sangat sulit untuk kita ajak komunikasi. Kayaknya mungkin coba dinetralkan aja, karena kasihan tubuhnya ya. Halus Bang. Bang. Tolong minta air dong. Air. Ayo, Yang punya air tadi itu kita sama air. Air? Maaf. Iya. Ya pemirsa, kita sudah sampai di penghujung penelusuran. Sedikit yang bisa kita ungkap karena memang energinya itu memanipulasi. Kalau kita samperin dia bubar gitu. Pokoknya intinya di sini banyak misteri-misteri yang
zaman dahulu itu mungkin ya pernah ada korban atau sengaja dikorbankan. Gitu. Untuk itu kita semua mendoakan arwah-arwah yang ada di sini supaya mereka kembali ke alamnya. Ya, silakan kita Mak untuk memimpin doa. Ya, untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya kita mewakili rekan-rekan semua, kru dan juga semua peserta. Seperti eksplor kita tadi bahwa ada makhluk juga yang memberi pesan ya kepada kita untuk didoakan. Nah, dan saya pikir ini bagus untuk keselarasan alam semesta juga. Dan doa ini tidak hanya untuk makhluk itu aja, tapi lingkungan semua alam semesta juga kita doakan. Jadi mari kita berdoa bersama-sama untuk semuanya. Untuk yang muslim silakan mengikuti Al-Fatihah, dan yang beragama lain silakan dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, semoga dengan selesainya official Carlo Mistis ini banyak manfaat positif yang bisa kita ambil. Saya kembali lagi kepada Ki Kumbang. Silahkan. Ya, saya rasa cukup ya. Carlo ada tambahan apa? Pesan atau apa? Ya, ibaratnya setelah kita doakan, ya saya cuma mau bilang semoga semua makhluk hidup berbahagia. Kenapa saya katakan semoga semua makhluk hidup berbahagia? Bukan makhluk yang bernafas atau yang berniat saja, tetapi bangsa gue pun juga atau bangsa siluman pun juga harus berbahagia. Pesan-pesan di sini yang saya tangkap adalah di mana ada alam kasat mata, di situ ada alam nyata. Jadi kita di sini saling berdampingan. Karena di alam kita ini cuman sebatas dengan lapisan yang sangat tipis ya Ki ya. Betul. Dan lagi jangan pernah takut dengan hal-hal yang negatif. Karena sehelai rambutmu akan terjatuh tanpa izin Allah. Ya, betul. Makhluk gaib itu tidak akan bisa mendekat sama orang yang beriman. Betul. Ya. Rajinlah sholat 5 waktu, jangan pernah bolong. Karena dari kita sholat itu akan memunculkan suatu energi positif, yaitu energi cahaya nur di tubuh kita. Karena tubuh kita ini terdapat unsur api, air, dan tanah. Jadi untuk hal-hal yang berbau magic ataupun berbau astral, jangan pernah khawatir, karena kita adalah sosok yang sempurna di mata Allah. Ya. Sudah, Su. Ya, kembali lagi kepada host kita, Kang Edi, silakan. Alhamdulillah, dan malam hari ini kita cukup banyak mendapatkan pelajaran mengenai alam, begitupun dari hal-hal yang tak kasat mata. Dari kami, tim official Carlo Mistis, sekali lagi mengingatkan, ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya dari tontonan kami. Dan begitu, ya Bang ya. Betul sekali. Kami semua beserta tim official Carlo Mistis pamit undur diri. Jangan lupa untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Yang Maha Kuasa, terus beriman seperti pusaka yang ada di official Carlo Mistis, yaitu kalahkan rasa takutmu Dengan keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.